Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Agus Trisuna Putra dari mahasiswa Universitas Negeri Gusti Bagus Sugiyo Denpasar dari kelas 1A Denpasar dengan jurusan Pendidikan Agama. Di sini saya akan membawakan video mengenai moderasi agama. Kita dapat mengimplementasikan moderasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, yakni dengan melaksanakan ajaran Tri Hitakarana. Tri Hitakarana yaitu 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan. Di antaranya yakni priangan, pawongan, dan palemahan. Mari kita simak bersama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musola, langgar atau surau. Istilah tersebut dipergunakan untuk masjid yang tidak dijadikan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Salam Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Vihara merupakan tempat untuk umatnya memuliakan Sang Buddha dan para bodhisattva. Vihara juga sebagai tempat menurunkan inisiasi suci untuk membebaskan samsara. Tri Hitakarana adalah salah satu ajaran agama Hindu yang secara harfiah berarti Tri yang artinya 3, Hita yang artinya kesejahteraan, kebahagiaan, Karana yang artinya penyebab. Jadi, Tri Hitakarana berarti 3 penyebab kesejahteraan atau kebahagiaan. Ketiga penyebab itu ialah Tuhan, manusia, alam semesta, atau lingkungan hidup. Ajaran ini bersumber pada Weda, Itihasa, dan Purana yang memberikan penjelasan mengenai isinya. Yang pertama yakni Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Sayang Wiliwasa lah menciptakan alam semesta ini, di mana kita sebagai manusia wajib menyatakan rasa terima kasih atas anugerahnya, memuja keagungannya, karena Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Dalam hal ini, kita sebagai manusia dapat mengerti bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dengan jalan kurban atau dengan yatnya, dan hendaknya kita mengikuti pula dengan jalan yatnya atau kurban suci untuk bersatu kepada Sang Yang Pencipta, yang merupakan kebahagiaan yang kekal abadi. Yang kedua yakni sebagai manusia. Ciptaan Tuhan hendaknya kita dapat mengerti mengenai kemanusiaan kita. Perilaku antara sesama manusia yang tidak terbatas pada golongan sendiri, namun hendaknya bersifat universal, menciptakan kasih sayang, kedamaian untuk bersama-sama menenangkan kebodohan, kemiskinan, serta penderitaan. Yang ketiga yaitu alam semesta atau lingkungan hidup. Menurut ajaran Hindu, alam semesta atau mola agung yang sering disebut sebagai makrokosmos maupun mola alit, yaitu sebagai manusia yang disebut sebagai mikrokosmos, terdiri dari Panca Mahabudha, yakni 5 unsur utama, yaitu
akasa atau eter, bayu atau udara, teja atau api, apah atau air, dan pertiwi, unsur tanah. Di samping unsur itu, kita ketahui bahwa di alam ini hidup berbagai ciptaan Tuhan, yakni manusia, makhluk halus, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Panca Mahabhuta merupakan unsur kehidupan yang ada di alam ini, ikut mempengaruhi jalannya hidup manusia, keseimbangan, keselarasan, serta keharmonisan kehidupan kita. Kalau udara tidak seimbang, dapat mendatangkan angin. Kalau air tidak seimbang, menyebabkan banjir. Kalau api tidak seimbang, dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Di samping polusi untuk pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya. Bagaimanakah tanggung jawab umat Hindu terhadap lingkungan hidup? Umat Hindu sejak berkembang agama Hindu di Indonesia telah mengadakan pelestarian lingkungan atau alam semesta yang wujudnya dapat kita lihat pada upacara atau ritual. Upacara atau ritual tersebut antara lain: yang pertama, setiap tahun umat Hindu mengadakan Taur Kesanga yang bertujuan untuk pembersihan serta keseimbangan alam. Keharmonisan upacara ini mengingatkan kita agar tidak merusak alam lingkungan dengan sewenang-wenang, sebab kalau alam tanah, bahaya banjir dan letusan gunung berapi, tanah longsor dapat mendatangkan bahaya besar dalam kehidupan manusia. Wujud kelihatan pada upacara atau ritual, namun di balik itu mengandung pengertian religius dan spiritual, dan agar kita menyayangi ciptaan Tuhan, tidak sembarangan perlakukan terhadap Panca Mahabhuta dan lingkungan. Sarwa prani tatkara, agar semua manusia sejahtera atau bahagia. Demikianlah isi salah satu bait Trisanya yang diucapkan umat Hindu dalam persembahyangan sehari-hari. Ajaran Trihitakarana sejak dahulu kala telah dilaksanakan oleh umat Hindu di Indonesia dan di Bali khususnya. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, wujud dengan Dewa Yajna. Hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya diwujudkan dengan Buddha Yajna. Hubungan manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan Pitra Yajna, Rasi Yajna, dan Manusia Yajna. Penerapan ajaran Trihitakarana dalam kehidupan umat Hindu di Bali, yakni yang pertama, priangan, tempat memuja Tuhan dan prabhawannya. Yang kedua, Palemahan, yakni wilayah, daerah, alam, lingkungan hidup. Yang ketiga, Pawongan. Wong berarti manusia, Pawongan tempat tinggal manusia.
kesatuan dan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama akan dapat dicapai secara harmoni. Nah, kita sadari bersama bahwa alam semesta ini tidak hanya terdiri dari fisik mental, namun juga unsur magis, religius, dan meta spiritual yang tidak sekian yang dapat saya paparkan. Mari kita laksanakan dan kita terapkan ajaran Tri Vita Karana dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan, dan kita terjemahkan dan laksanakan aturan dari Tatwa Masih, yakni aku adalah aku, kamu adalah aku. Ketika aturan Tatwa Masih itu dilaksanakan dengan baik, maka keharmonisan akan tercapai. Sekian dari saya atas nama Ibu Gusti Ngurah Agus Trisna Putra. Jika ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.